Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Tusudinda, NIM 2088203057, kelas 1 Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang dinamika dan problematika pendidikan pada guru. Guru sendiri adalah pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanannya tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Selain itu, proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Pelatihan yang dilakukan di samping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. Guru juga sebagai agen pembaruan yang mempengaruhi keputusan inovasi para peserta didik atau sasaran ke arah yang diharapkan. Dengan demikian, sebagai agen pembaharuan, ia harus memperhatikan 3 tahapan. Yang pertama itu invention atau penemuan, yang meliputi penemuan hal-hal baru dalam aspek tertentu dalam pendidikan. Tahap kedua ada development atau pengembangan, meliputi saran alternatif, pemecahan masalah, percobaan, penelitian, percobaan kembali, dan penilaian. Dan tahap ketiga adalah diffusion atau penyebaran, mencakup penyebaran ide-ide baru kepada sasaran penerimanya. Selain dalam hal membuat rencana pembelajaran, pada saat pelaksanaan pembelajaran pun juga guru mengalami permasalahan. Adapun problematika guru dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang pertama ada problematika guru dalam pengelolaan kelas. Ini terjadi karena adanya berbagai macam karakteristik atau tingkah laku yang bervariasi dari peserta didik. Menurut Madevi Darta, masalah-masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku peserta didik adalah yang pertama itu kurangnya kesatuan. Misalnya, dengan adanya kelompok-kelompok, klik-klik, dan pertentangan jenis kelamin. Dan yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana ke sini, dan sebagainya. Dan yang ketiga, moral rendah, permusuhan, agresif. Misalnya dalam lembaga yang alat-alatnya belajarnya kekurangan uang, dan lain-lain. Yang kedua ada problematika guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Metode adalah cara atau siasat yang diperlukan dalam pembelajaran. Sebagai strategi, metode memperlancar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Guru harus mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran adalah 1. Metode yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar siswa. Yang kedua, dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut seperti melakukan inovasi dan eksploitasi. Yang ketiga, harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Adapun beberapa masalah guru terkait metode pembelajaran, antara lain adalah pemilihan metode yang kurang relevan dengan tujuan pelajaran dan materi pelajaran. Kedua, guru kurang terampil dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang ketiga, guru sangat terikat pada satu metode saja. Yang ketiga, problematika hubungan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Hubungan guru dengan siswa atau peserta didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar salah satu disebabkan kurangnya hubungan komunikasi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga proses interaksi menjadi vakum. Adanya hambatan-hambatan tersebut, misalnya kadang-kadang masih ada sikap otoriter dari guru, sikap tertutup dari guru, siswa yang pasif, jumlah siswa yang terlalu banyak, sistem pendidikan, keadaan dan latar belakang guru sendiri maupun para siswanya. Salah satu cara
untuk mengatasinya adalah melalui contact hours di dalam hubungan guru siswa. Contact hours atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa pada hakikatnya merupakan kegiatan di luar jam-jam presentasi di depan kelas seperti biasanya. Selain itu, semua perlu dikembangkan sikap demokratis dan terbuka dari para guru, perlu ada keaktifan dari pihak siswa, dan juga harus bersikap ramah. Sebaliknya juga siswa harus bersikap sopan. Masing-masing guru perlu mengetahui latar belakang baik guru maupun siswa. Tugas guru adalah bagaimana harus mendesain agar menciptakan proses belajar mengajar yang lebih optimal. Guru seharusnya dapat mengembangkan interaksi belajar mengajar yang lebih dinamis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, ada problematika guru dalam media pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat bermanfaat sekali bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Karena dengan adanya media dapat memudahkan pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang sulit dipahami, jika hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru saja. Oleh karena itu, guru tidak boleh meremehkan yang namanya media. Namun masih ada beberapa problematika guru yang lainnya, seperti problem internal, yang meliputi kompetensi pedagogis, yaitu lemahnya menguasai kelas, miskin inovasi dan kreativitas, minat baca yang sangat rendah, kurang menguasai teknik penilaian yang baik, dan guru kurang bahkan tidak menguasai media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua itu ada kompetensi profesional, yaitu kurang menguasai materi. Yang ketiga, kelayakan kompetensi, yaitu sikap kurang mencintai pada profesi. Sedangkan problem eksternalnya itu meliputi besarnya kelas, suasana kelas, fasilitas dan sumber belajar, suasana cara belajar, disiplin dan perpustakaan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memperdayakan sumber daya manusia maupun fasilitas yang dimiliki guna menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Antara lain, untuk problem internal, kompetensi pedagogis dilakukan dengan workshop atau lokakarya atau penataran, pendidikan dan latihan fungsional, on-service education, in-house training, supervisi atau pengawasan, kegiatan jurnalistik dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, serta studi banding. Untuk yang kompetensi profesional dan kelayakan kompetensi dilakukan dengan penelitian tindakan atau collaboration action research atau CAR, kegiatan KKG or MGMP in service education, problem solving, evaluasi diri atau self evaluation, dan bagi guru atau staf diberi kesempatan untuk melanjutkan studi belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pre-service education. Sedangkan untuk problem eksternalnya dilakukan dengan menerapkan pembelajaran PAIKEM dan media berbasis TI or IT, mengoptimalkan alat peraga atau praktik, memanfaatkan bahan ajar atau modul sendiri, keteladanan kepala sekolah, masuk keluar kelas tepat waktu, dan mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Kata kuncinya, problematika profesi guru, upaya peningkatan kualitas. Yang bisa saya sampaikan tentang dinamika dan problematika pada guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.